Kami tidak berbeda dengan para pendahulu kami yang diadili karena kritis terhadap kekuasaan, berpihak pada rakyat biasa, dan menyuarakan suara-suara yang tidak pernah mau didengarkan oleh para penguasa. Sejarah Indonesia tidak kurang berisi orang-orang seperti kami. Sejarah Indonesia juga tidak kurang memiliki pengadilan seperti pengadilan ini, yang mengadili orang-orang yang hanya mau menyuarakan suara berbeda dari penguasa. Sejarah Indonesia, baik pada masa kolonial maupun sesudah merdeka, juga tidak kurang memiliki jaksa-jaksa seperti yang mengadili kami, yang bertugas mempertahankan penguasa salah atau benar. Sehingga mau tidak mau, bayangan kami kembali ke masa Orde Baru. Sebagian dari kami hanya mengenal itu lewat cerita. Sebagian dari kami mengalami secara langsung. Bagi kami, rejim penguasa ini mirip dengan Orde Baru. Selain masih banyak kekerasan terhadap rakyat, membungkam dan melenyapkan aktivis, juga membangun manipulasi kesadaran masyarakat dengan glorifikasi investasi, bantuan sosial, event-event internasional, dan membangun fasilitas infrastruktur. Kami yang berdiri di hadapan pengadilan ini menjadi sebuah simbol dan contoh bagaimana otoritarisme itu dijalankan. Kami dituntut lewat pengaduan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan, orang yang paling dipercaya oleh Jokowi. Dan dengan menggunakan instrumen hukum yang kabur, ia berusaha membungkam kami. Mengapa ia merasa perlu untuk mengkriminalisasi kami, hingga hadir ke pengadilan sebagai saksi pelapor, bahkan dengan pengamanan yang super ketat? Dalam kesaksiannya, saudara Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dia sakit hati dengan fitnah yang kami lakukan. Kami sedikit pun tidak percaya pada argumen tersebut. Jika sakit hati mampu menjebloskan orang ke penjara, maka setiap jengkal tanah di Republik ini akan menjadi penjara. Saudara Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang pejabat publik. Ia memiliki kekuasaan yang seujung kuku pun kami tidak miliki. Ia bisa menggerakkan seluruh Republik ini hanya dengan satu perkataan yang dia ucapkan. Apalagi dia adalah orang yang paling berpengaruh pada rezim Jokowi. Sekali lagi, apa yang dipertontonkan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan adalah sebuah pertunjukan kekuasaan. Dan sekalipun disampaikan sebagai sesuatu yang personal, nama baiknya dicemarkan di depan cucunya, ia sesungguhnya hendak menyampaikan pernyataan publik bahwa ia tidak boleh dikritik, bahwa kritik terhadap dirinya adalah sebuah tindak kriminal, bahwa kritik terhadap dirinya harus diganjar dengan hukuman penjara. Kami sangat percaya bahwa tuntutan saudara Luhut Binsar Panjaitan tidak hanya disampaikan dan dikenakan kepada kami. Ia disampaikan kepada siapa saja yang berjuang untuk menegakkan demokrasi, menjamin kebebasan berbicara dan berpikir, dan terlebih kepada siapapun yang berpihak kepada mereka yang kurang beruntung dan merasakan penindasan setiap hari. Tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali sebuah pernyataan. Demokrasi runtuh dari dalam, dihianati oleh orang-orang yang justru dimuliakan lewat proses demokrasi, diangkat ke jabatan yang tinggi dengan segala keistimewaan lewat demokrasi. Ketika demokrasi tidak lagi memenuhi kepentingannya, mereka memilih membunuhnya. Bapak-bapak majelis hakim yang saya muliakan, mempidanakan siniar yang membahas hasil riset bukanlah cara bermartabat untuk membantah hasil riset. Riset mengandaikan ketekunan akal sehat, sementara pemidanaan mengandaikan kekuasaan dan represi. Ini dua hal yang tidak seimbang. Mempidanakan riset bisa berarti ketakmampuan untuk berdialog di dalam akal sehat. Majelis hakim yang kami hormati, di dalam persidangan ini saya memang diadili oleh bapak-bapak hakim. Namun jangan lupa, proses peradilan ini sendiri pun diawasi oleh publik, dan mohon maaf Anda semua adalah subjek atau subjek yang diawasi dan diselisik itu. Terlebih ada rentetan peristiwa-peristiwa politik hukum yang merobohkan kepentingan warga merobohkan kepercayaan warga terhadap institusi hukum. Warga bisa melihat bahwa saya adalah individu dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menjalani kerja-kerja advokasi. Berikut segala pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum. Begitu pula dengan Fathia dengan kerja-kerja publiknya. Jika majelis hakim yang mulia menjebloskan saya dan Fathia ke penjara,
Apa yang akan dipikirkan warga sipil lainnya pada umumnya yang tak punya pengetahuan yang tak punya pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum seperti kami. Lebih dari itu, apakah nurani majelis bisa berhadapan dengan konstitusi yang jelas-jelas menjamin kebebasan warga negara seperti kami? Sebagai individu majelis, saya memiliki kebebasan. Dan saya meyakini demikian pula dengan majelis hakim yang ada di hadapan saya. Namun demikian, terlebih dengan jubah mulia yang majelis hakim miliki, mengandung independensi atas nama hukum. Saya berharap majelis hakim bisa menjadi aktor yang lurus, yang bersih, melihat perbedaan kritik dan hinaan, melihat konteks siniar dan riset yang dipresentasikan oleh Fathia. Saya yakin majelis hakim bisa menjadi pembebas, bukan untuk saya saja, namun pembebas yang berani menghentikan praktek yang tidak seimbang kepada seluruh warga di Indonesia ini. Saya meyakini bahwa perkara ini bukan perkara tindak pidana, sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum saya dan yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya dan catatan saya di atas. Untuk itu, majelis hakim yang mulia, yang terhormat, yang dicintai oleh keluarganya, untuk itu saya memohon untuk dilepas dari dakwaan dan tuntutan terhadap saya dan Fathia dalam perkara ini. Jakarta, 27 November 2023. Terima kasih.